Guess what? Let's find out. Halo guys, hari ini kita akan membahas mengenai forecasting atau ramalan. AWS itu sendiri adalah sebuah platform komputasi awan atau cloud dari Amazon yang menyediakan lebih dari 200 layanan secara on demand. Nah, pertanyaannya di sini, kenapa forecasting dibedakan dari machine learning di dalam AWS? Jawabannya adalah karena fokus dan tujuannya itu berbeda. Sekarang mari kita lihat perbedaan machine learning dan juga Amazon Forecast menurut fokus pengguna, tujuan pembelajaran, dan analoginya. Menurut fokusnya, machine learning memprediksi pola umum seperti klasifikasi, regresi, atau clustering. Sementara Amazon Forecast memprediksi nilai masa depan dari data historis atau time series. Contoh dari machine learning, memprediksi churn pelanggan atau mengenali gambar. Dan contoh dari Amazon Forecast adalah memprediksi penjualan atau permintaan produk ke depannya. Menurut penggunanya, machine learning digunakan oleh data scientist atau machine learning engineer, sedangkan Amazon Forecast digunakan oleh business analyst atau planner. Dan tujuan pembelajarannya, untuk machine learning itu memahami pembuatan model dari awal, sedangkan Amazon Forecast menghasilkan prediksi bisnis dengan cepat tanpa coding. Analoginya, machine learning itu dapur lengkap. Kamu masak sendiri dari bahan mentah, sementara Amazon Forecast itu kayak mesin kopi otomatis. Kamu tinggal tekan tombol, hasil langsung keluar. Lalu muncul pertanyaan, forecasting itu sendiri apa sih? Forecasting adalah proses memperkirakan apa yang akan terjadi di masa depan berdasarkan data masa lalu atau historis yang sudah ada. Nah, dalam konteks machine learning dan data analis, forecasting sering digunakan untuk memahami pola waktu atau time series dan memproyeksikan nilai yang akan datang. Time series itu adalah data yang dikumpulkan dan dicatat berdasarkan urutan waktu tertentu, misalnya harian, mingguan, atau bulanan. Di sini bisa kita lihat tabel. Tabel data di atas disebut juga deret waktu penjualan, karena setiap angka mempresentasikan penjualan pada waktu tertentu. Time series dibagi menjadi dua, yaitu ada univariate dan multivariate. Univariate hanya memiliki satu variabel yang diamati, contoh penjualan per bulan. Sedangkan multivariate adalah memiliki lebih dari satu variabel. Contohnya, penjualan dipengaruhi oleh harga promosi dan juga cuaca. Selanjutnya adalah jenis pola data time series. Jenis polanya itu ada trend, yang merupakan pola yang meningkat atau menurun dari waktu ke waktu. Contohnya, penjualan HP naik setiap tahun. Kemudian ada jenis pola musiman atau seasonal, yaitu pola berulang berdasarkan musim atau waktu tertentu. Contohnya, penjual es krim meningkat di musim panas. Kemudian ada cyclical, yaitu pola berulang karena siklus ekonomi. Contohnya, naik turunnya harga saham. Terakhir adalah tidak teratur atau irregular, yaitu tidak punya pola jelas atau tampaknya acak. Contohnya adalah penjualan naik karena tren viral. Selanjutnya, forecasting itu biasanya digunakan untuk apa sih? Dalam bidang bisnis dan penjualan, tujuan forecasting itu adalah memprediksi jumlah permintaan produk. Contohnya memperkirakan stok baju untuk musim lebaran. Sedangkan untuk bidang energi, memperkirakan konsumsi listrik. PLN memprediksi beban puncak malam hari. Kemudian untuk bidang cuaca, biasanya digunakan untuk perakiraan hujan, suhu, dan juga angin. BMKG memprediksi hujan 3 hari ke depan. Kemudian untuk bidang keuangan, biasanya untuk memprediksi harga saham atau inflasi. Contoh penggunaannya adalah ketika bank memperkirakan kurs dolar bulan depan. Terakhir yaitu untuk bidang transportasi, biasanya digunakan untuk memprediksi jumlah penumpang. Contohnya, maskapai menyiapkan armada tambahan di liburan. Metode forecasting dibagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama adalah metode kualitatif, berdasarkan pendapat ahli, intuisi, atau pengalaman. Di sini cocok jika data historis sedikit atau belum tersedia. Contohnya, prediksi tren mode pakaian tahun depan berdasarkan opini desainer. Metode kedua adalah metode kuantitatif, berdasarkan perhitungan matematis dari data historis. Cocok digunakan jika data sudah tersedia cukup panjang. Terakhir, jenis-jenis data apa yang digunakan dalam forecasting, yaitu adalah time series, contohnya data penjualan harian, yang fungsinya untuk menentukan target prediksi. Kemudian ada jenis data related data untuk promosi dan juga harga, yang fungsinya untuk mengetahui faktor yang mempengaruhinya. Terakhir adalah metadata, yang contohnya itu adalah merek atau kategori. Fungsinya untuk menambahkan deskripsi tambahan. Nah, di sini saya akan mempraktekkan bagaimana
melakukan forecasting di Power BI. Yang pertama, tentunya kita masukin dulu data yang kita ingin gunakan atau yang kita ingin prediksi. Di sini ada tabel penjualan es krim. Untuk melakukan forecasting, kita bisa menggunakan line chart. Di line chart ini kita masukkan data penjualan dan juga tanggalnya. Di sini saya tidak menggunakan quarter, hanya year, month, dan day. Nah, untuk menghasilkan forecasting, kita bisa ke sini ada icon kaca pembesar. Kemudian di bawah sini ada forecast. Nah, di sini kita klik on. Bisa dilihat di sini. Kemudian kita bisa tentukan seberapa lama seberapa ramalan yang kita inginkan. Di sini saya menggunakan 5, apply. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa data penjualan terakhir itu ada di 19 Juli 2023 dengan total penjualannya itu 239. Selanjutnya untuk 20 Juli 2023 ramalannya atau forecastingnya itu terdapat 247 total penjualan. Di tanggal 21 itu 251, tanggal 22 249, dan tanggal 23 itu 258 terakhir karena hanya 5. Di tanggal 24 itu terdapat 254 total penjualan. Nah, ini line abu-abu di sini merupakan forecasting atau ramalan 5 hari ke depan dari penjualan es krim tersebut. Sekarang sudah tahu kan apa itu forecasting atau ramalan pada machine learning? Tunggu konten-konten menarik lainnya ya. See you next time.